Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di dapur sederhana ini. Semoga setiap langkah kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap masakan yang kita sajikan menjadi rezeki yang halal, baik dan penuh kasih sayang untuk keluarga. Di video kali ini kita akan memasak menu yang sederhana tapi insya Allah lezat dan menyehatkan. Yuk siapkan hati yang ikhlas, tangan yang ringan, dan mari kita mulai masak bersama. Masakan hari ini sebenarnya tidak ada yang istimewa. Menu sederhana saja, tapi saya percaya jika dimasak oleh istri yang tepat, dengan hati yang ikhlas dan penuh cinta, insya Allah suami dan anak-anak akan tetap suka. Karena sesungguhnya kelezatan bukan hanya dari bumbu, tapi juga dari doa dan kasih sayang yang kita masukkan ke dalam setiap masakan. Ada yang ngiler pasti melihat mangga raca ini. Segar sekali teman-teman, apalagi kalau dimakan bersama ikan masak, pasti enak sekali, makin nikmat. Tinggal dikasih cabai sedikit saja, digunting-gunting biar cepat meresap. Simple tapi rasanya Masya Allah, bikin nambah nasi terus. Sambil lanjut beraktivitas di dapur, kita cerita sedikit ya tentang apa yang lagi viral belakangan ini. Kadang lucu-lucu juga lihat dunia maya. Ada saja tren baru yang tiba-tiba ramai, tapi tetap kita ambil yang positif saja. Yang baik kita contoh, yang kurang bermanfaat cukup kita lewatkan. Yang penting hati tetap tenang, pikiran jernih, dan dapur tetap jalan menghasilkan masakan halal, masakan sehat dan penuh cinta untuk keluarga. Ikan yang saya masak ini ikan cakalang namanya, ada juga yang menyebutnya ikan tongkol. Tadi pagi saya beli di pasar, masih segar sekali. Saya minta sekalian dipotong kecil-kecil sama penjualnya, biar sampai di rumah bisa langsung dimasak tanpa repot lagi. Nah, cara begini memang membantu sekali untuk ibu-ibu yang selalu kejar waktu, ya kan? Masakan sederhana begini insya Allah tetap disukai keluarga, apalagi kalau dimasak dengan hati yang lapang dan niat memberi yang terbaik. Sekarang saya sudah hidangkan di atas meja, tinggal dinikmati. Ada ikan cakalang tadi, kemudian ada mie gorengnya juga sedikit, dan ini lagi menumis cabai yang saya bikin tadi. Sebenarnya kami di rumah itu tidak kuat makan cabai, suami, anak juga tidak kuat, cuma karena kebetulan kemarin beli sayur, kemudian abang sayurnya kasih cabai yang agak banyak, mungkin karena harganya lagi murah. Jadi kalau kita beli sayur, pasti dikasih ikutkan seperti ini. Kacang tanah juga saya beli tadi 1/2 liter, harganya 20.000, lumayan harganya. Mungkin di daerah teman-teman juga agak tinggi harganya ataukah mungkin lebih murah daripada di daerahku. Dan di sini saya sudah goreng, saya simpan di wadah yang cantik. Ada ada bawang goreng, kemudian ada kacang tadi yang saya sudah goreng, kemudian ada ininya lomboknya tadi atau cabenya. Ini tambahan sajiannya ditambah dengan sambal yang agak pedas. Tidak apa-apa mungkin kita makan sekali-kali yang pedas, yang penting jangan keseringan. Karena setahu saya kalau kita sering makan yang pedas-pedas itu kan kadang mengganggu pencernaan kita dan itu kadang berefek. Perut terasa panas atau melilit terutama jika lambung sensitif atau makan cabai berlebihan. Ini saya taruh di toples bumbu ketumbar desaku. Ini bumbu praktis yang memang sering saya pakai di dapur karena aromanya kuat dan bikin masakan lebih cepat jadi. Enak juga, tidak perlu tumbuk-tumbuk lama, tinggal ambil secukupnya lalu ditaburi dan masakan langsung wangi. Dengan bumbu praktis begini, aktivitas di dapur jadi lebih ringan. Ibu-ibu tetap bisa masak enak tanpa ribet. Apalagi kalau waktunya mepet, intinya tetap sederhana tapi hasilnya insya Allah memuaskan.
Ini ikan yang sudah diasapi, kemudian ada juga ikan dempo. Saya simpan dulu di kulkas sebentar. Nanti hari Minggu insya Allah saya masak. Dua-duanya pasti enak. Kemudian ini saya masak juga udangnya. Udangnya agak kecil karena memang saya belikan tadi itu 20.000 per 2 kilogram. Tidak terlalu besar. Ini rencananya saya mau bikin mie nyemek dicampurkan dengan Indomie, kemudian ada sawinya dan ada bakso juga saya sudah beli. Ini ada tahu juga, tahu tinggal dikukus kemudian dimakan nanti bersama keluarga. Saya juga taruh mie sedap soto di rak, biar kalau tiba-tiba kepengen tinggal langsung bikin. Apalagi tadi kan sudah masak udang, ada pentol bakso dan tahu juga. Tinggal campur sedikit saja, mie sedapnya langsung naik level jadi lebih nikmat. Cocok sekali dengan cuaca sekarang yang sering hujan lagi. Makan mie hangat dengan topping lengkap begini, Masya Allah. Nyaman sekali di perut, apalagi dimakan sore-sore sambil dengar suara hujan turun. Mungkin semua bunda-bunda juga pada suka stok mie instan ya, soalnya praktis sekali kalau darurat lapar. Tapi yang penting, jangan terlalu sering konsumsi, karena kata ilmu kesehatan nih, mie instan itu rendah serat, tinggi garam, dan biasanya rendah gizi. Kalau keseringan bikin bikin perut kurang nyaman mungkin, mudah haus, bahkan tidak baik untuk tekanan darah. Jadi tetap boleh makan, asal seimbang dan tidak berlebihan. Tambah sayur, telur, atau protein lain biar lebih bernutrisi. Kita tetap nikmati minyak, tapi kesehatan keluarga juga tetap terjaga, insya Allah. Ini adik saya yang sudah kena stroke setiap malam Sabtu dan Minggu biasanya menginap di rumah. Kalau ada beliau, suasana rumah rasanya beda, lebih ramai, lebih hangat. Kita jaga sama-sama, bantu apa yang bisa dan pastinya beri perhatian ekstra. Namanya keluarga, kalau satu sakit semuanya ikut merasa. Ini keripik pisang yang saya masukkan di air fryer biar lebih kriuk lagi. Dengan air fryer ini, gorengan yang tadinya sudah masuk angin bisa kembali renyah, kayak baru digoreng. Begitu juga kalau pastel atau istilahnya namanya jalangkote kalau di daerahku di Makassar, tinggal dipanaskan sebentar saja langsung enak lagi, renyah di luar, lembut di dalam. Memang alat begini sangat membantu di dapur. Kita tidak perlu goreng ulang dengan minyak banyak, cukup masukkan sebentar hasilnya sudah mantap. Hari ini sudah hari Minggu, jadi ikan yang kemarin saya simpan di kulkas, akhirnya dimasak juga. Ikan asapnya saya campur dengan sayur putih, labu siam, terong, dan sedikit udang. Aromanya langsung wangi sekali. Tadinya saya mau tambahkan santan sedikit, biar kuahnya lebih gurih, tapi akhirnya saya tahan dulu. Karena takut kolesterolku naik lagi. Jadi kita masak versi yang lebih ringan saja, tapi insya Allah tetap lezat. Kadang kalau masak pakai hati yang senang, tanpa santan pun rasanya tetap nikmat. Oh iya, besok sudah hari Senin. Jadi setelah ini saya mau persiapkan pakaian untuk disetrika, biar besok bisa tampil rapi di depan anak-anak hebat di sekolah. Sekarang kan masa ujian semester akhir tahun, jadi suasana sekolah juga lagi fokus-fokusnya. Alhamdulillah mata pelajaran saya sudah selesai diujiankan, jadi tinggal siapkan hasilnya untuk diupload di rapor digital madrasah RDM istilahnya. Semoga semua anak-anak mendapatkan hasil terbaik sesuai usaha mereka masing-masing. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk mendengar semua curhat atau curahan hati saya melalui video ini. Semoga masakan dan cerita hari ini bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua. Sampai jumpa di konten berikutnya.
Alhamdulillah selesai juga masak hari ini. Semoga apa yang saya bagikan bisa jadi inspirasi sederhana di dapur bunda-bunda semuanya. Tidak perlu masakan mewah, yang penting dimasak dengan hati yang ikhlas. Insya Allah selalu membawa keberkahan untuk keluarga. Terima kasih sudah menemani saya dari awal sampai akhir. Kehadiran kalian itu sangat berarti, membuat saya semangat terus berbagi cerita dan masakan setiap harinya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap bahagia, dan jangan lupa bersyukur atas rezeki sekecil apapun hari ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, bunda-bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.